Motivated, turn up, power it on up till I can't even think no more. Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's go. Halo, perkenalkan nama saya Erviana Jasmine Brambodo, NPM 23-100-147 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Pahlawan yang bernama lengkap Ignatius Slamet Riyadi ini lahir pada tanggal 26 Juli 1927 di daerah Tipes, Serengan, Solo. Berikut adalah rumah kediaman pahlawan nasional Indonesia yang bernama Slamet Riyadi. Rumah tersebut tepatnya berada di daerah Jogosuran, Danukusuman, Serengan, Solo. Selama hidup, Slamet Riyadi dikenal sebagai sosok yang tegas dan pemberani. Bahkan, hampir semua peristiwa kepahlawanan di kota Solo berada di bawah kepemimpinannya. Karena keberaniannya dan keberhasilannya dalam melawan musuh, kemudian beliau diangkat sebagai komandan batalio saat usianya masih 19 tahun. Slamet Riyadi menjadi tokoh utama pada peristiwa serangan umum di Solo pada tanggal 7-10 Agustus 1949. Serangan tersebut berlangsung selama 4 hari 4 malam. Saat serangan yang dipimpin Slamet Riyadi terjadi, pasukan Belanda benar-benar terdesak dan akhirnya mereka pun mengalami kekalahan. Pertempuran dengan Belanda pada serangan tersebut kemudian ditutup dengan profesi serah terima kota Solo yang dimediasi oleh pihak United Nations Commission for Indonesia. Perjuangan Slamet Riyadi tidak berhenti begitu saja. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1950, beliau kembali ditugaskan untuk berangkat ke Ambon untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan. Namun sayangnya, pada perlawanan tersebut beliau gugur dalam pertempuran melawan pemberontak. Beliau terkena tembakan pada bagian perut saat hendak turun dari panser untuk memberikan aba-aba kepada anak buahnya. Dan pada saat itulah kemudian beliau wafat. Beliau dimakamkan di Tulehu, Maluku Tengah. Yuk kita lihat foto-foto yang ada di rumah Slamet Riyadi ini. Berikut adalah kamar dari Slamet Riyadi. Yuk kita dengerin penjelasan berikut. Jadi waktu penyerahan kota Solo, dulu tuh Pak Slamet tuh dicari orang Belanda. Orang Belanda itu sering dengar Solo ini yang mimpin namanya Slamet Riyadi. Tapi pimpinan Belanda itu belum tahu Pak Slamet tuh kayak apa. Dia mau ditangkap tapi nggak bisa nangkep Pak Slamet. Nah, terus akhirnya ada pertempuran di Solo itu, Belanda kalah. Kemudian Belanda ya saya menyerahkan kekuasaan dari Belanda ke Republik Indonesia. Nah, waktu itu yang mewakili Pak Slamet sendiri. Nah, waktu penyerahan itu ini ada saya momentum yang mengharukan. Dikira pimpinan komandan Belanda ini Pak Slamet itu seusia dia. Jadi tuanya seperti dia. Ketika maju ke depan, loh ternyata yang namanya Slamet itu masih muda. Waktu ini kira-kira mulai masih 19 tahun, 20 tahun. Sudah masih mimpin pasukan. Iya, seumuran kita Pak. Iya, karena umur 23 sudah gugur. Itu ada orang Belanda kesini tuh hanya pengen tahu rumahnya Pak Slamet Riyadi itu kayak apa. Jadi dia bilang dulu mbahku itu musuhnya Pak Slamet. Cerita, makanya dia diceritain mbak itu terus penasaran. Aku pengen ngerti rumahnya Slamet Riyadi kayak apa.
Lalu begitu sampai di sini, heran, Pak Slamet ternyata rumahnya seperti ini. Maksudnya hanya sesederhana ini. Dikiranya seperti rumahnya Pak Harto itu udah bagus, mewah, besar. Karena duluan Pak Slamet, Pak Harto mantan presiden, sama Pak Ahmad Yani itu pangkatnya sama, letnan kolonel. Ini waktu ini juga letnan kolonel, cuma wilayah kerjanya beda. Pak Slamet itu di Solo Raya, kalau Pak Harto itu daerah Jogja, kalau Pak Ahmad Yani itu daerah sana Purwokerto. Belanda nggak bisa bahasa Indonesia ini. Biasanya bahasa Inggris sama bahasa Belanda. Jauh-jauh dari negeri Belanda ke sini hanya pengen tahu rumahnya Pak Slamet itu kayak apa.